Aku ada. Ini jadi cara ngerjain itu ki. Pertama buat tuh DBB-nya. Tebelin ya. Ini bang tebelin. Jadi gambar dulu DBB-nya. Jadi kan ini tumpuan apa? Yang di sini tumpuannya tumpuan pin. Ini tumpuan pin. Ini tumpuan roll. Jadi kalau digambar, jadi pin mah dua arah ya. pin mah dua arah. Yang satu lagi ini tumpuan roll ya. Atas sungguh. Lebihnya bukan ke atas doang. Satu arah. Jadi kalau misalkan ditempel ya, kayak gini. Ini anggaplah dinding ya. Anggaplah lurus. Dia ditumpuk kayak gini nih. Ini arahnya gimana? Ke pinggir. Ke sini. Dia buat nahan yang ada di sininya gitu. Paham nggak? Tapi nah, cok kan dia tuh bisa ngegeser meureun. Bisa juga. Kan benda bulat mah kieu cok tinggal cegah bukan itu. Iya, tapi kalau di sini mah asumsinya mah ya di tumpuan roll itu kayak nyatu gitu, ngerti nggak sih? Kalau nyatu jadi si bulat dan dina tuh bisa gerak. Iya, jadi nggak bisa gerak. Jadi kayak gini. Ini tumpuannya BX ya, BY. Ini AY. Ini AX. Sebenarnya mah bebas sih, mau ke kaki dia, mau ke kanan juga. Asumsi nanti pada saat nanti DBB-nya salah, ini salah, tinggal ganti aja mana gambar lagi ulang. Cuman ya bagusnya masih sambil tahu aja. Sebuah balok AB sepanjang L, panjangnya L ki. Nah, dibebani dengan gaya terpusat P seperti pada gambar. Jika gaya terpusat itu jadi satu doang di sini. Kalau dia gayanya bukan terpusat ya, terdistribusi. Nanti di soal ujiannya biasanya terdistribusi. Jadi ada gayanya itu lebih dari satu. Nah, ini mana kaliin dulu sama si jaraknya nanti kilonewton per meter. Nanti kaliin nanti meternya. Panjangnya yang di sininya berapa? Gitu. Pokoknya mana kalau ujian ada gaya yang banyak kayak gitu lebih dari satu, mana kaliin tuh, itu namanya gaya terdistribusi. Ini P-nya sebesar 6000 Newton. Nah, ini 6000 Newton, terus L-nya berapa? 6 meter. Di sini 2L kali 3. Jadi mana ubah 2 aja dulu enaknya mah. 2L per 3 kali berapa? L-nya 6 meter kali L-nya 6 meter ya. Tinggal masukin aja mah. 2 kali M kali berapa? Kali 6 per 3. Coret-coret 1 2. Ini jadi 4 meter. Jadi panjang yang ini 4 meter atau di atas dia. Yang ini L per 3. L per 3 berarti 6 per 3. 2 meter. Oke, ini berarti bagusnya di gambar gini ki. Jadi gini tuh. 4 meter. Yang ini apa? 2 meter. Nah, kalau gitu berarti panjangnya total semuanya 6 meter. 6 meter ya. Jadi 6 meter. Gunanya nanti 6 meter di mana tan? Nanti buat nyari si momennya. Nah, habis itu gimana tan? Itu pakai sigma fx sama dengan 0. Di sini asumsi ke kanan positif. Di sini AX doang ki, nggak ada gaya yang bekerja yang lain. Ya udah, berarti mana tulis apa? Ya udah AX aja sama dengan 0. Jadi nggak, nanti kalau AX sama dengan 0 nggak ada gaya lagi yang bekerja, nanti mana bisa ilangin ini ki. Asumsi nggak ada, nanti pada saat perhitungan ilangin aja, bikin DBB aja yang baru. AX sama dengan 0 gitu, udah nggak ada. Jadi langsung aja AY sama BY. Jadi AY sama BY sama P doang yang digambar. Biar apa tan? Biar cepet nanti pada saat gambarnya gitu. Terus sigma FY sama dengan 0. Asumsi ke atas positif. Di sini gaya yang bekerja apa aja yang ke atas? AY jeung BY. AY BY sama yang ke bawah. Yang ke bawah TP. Ya, P 6000 Newton ya. Sambil buka ini. Biar ini kebayang. Jadi AY tambah BY min 6000 Newton sama dengan 0. Pindah ruas ya. Jadi persamaan AY tambah BY sama dengan 6000 Newton. Tan, ini nggak bisa dikerjain tan. AY nggak tahu, BY nggak tahu. Terus itu gimana tan? Ya pakai sigma moment.
sigma momen A sama dengan 0. Sigma momen A sama dengan 0. Kita ambil misalkan searah jarum jam. Kalau mana suka salah jarum jam, ya arah jarum jam bisa aja. Nggak apa-apa kok. Paling harus hati-hati di tandanya nanti. Momennya harus dari A atau Bebas, mau adik bandingin aja nanti A sama B. Ujiannya dua-duanya lah. Biar nanti mana nggak bingung pas ujian. Soalnya memang kadang ada enaknya ngerjain di A. Kadang ada enaknya juga ngerjain di B, tergantung tumpuannya. Tuh kalau saran orang, pilihlah tumpuan nanti tipsnya ya. Pilihlah tumpuan paling banyak gaya. Paling banyak gaya. Kenapa Tan? Paling banyak gaya dipilihnya supaya yang paling banyak gaya ini hilang. Jadi kalau gaya yang paling banyak gayanya hilang, itu teh jadi gampang dihilanginnya. Bayangin kalau mana ngambil di BY yang tumpuannya tumpuan roll. Berarti kalau misalkan AX-nya ada angkanya, berarti A harus dihitung, AX harus dihitung. Kebayang tuh mana ngitungnya bakal agak lama tuh. Ibaratnya mana nggak suka sama orang tuh, kalau orang itu hilang gitu, meninggal ya lebih enak gitu. Gitu filosofinya. Nah, tumpuannya misalkan kita ambil A karena dia tumpuannya tumpuan pin. Jadi di A nih, tumpu di A. Nah, sambil lihat ini, tumpu di A. Kita ambil tumpu di A. Di sini ada gaya nih, P. P ini ternyata pada saat kita kasih gaya nih ya, kasih gaya, ternyata dia muter searah jarum jam. Paham nggak? Tumpu di A, beda ya, tumpu di A sama tumpu B. Tumpu di A sebelah kiri kasih gaya searah jarum jam. Berarti positif dia. Berarti positif. Terus aja tulis di depan ini positif. Atau ya nggak apa-apa gini aja lah, positif. Berapa ini? 6000 Newton. 6000 Newton kali 4 meter. Habis itu gimana Tan? Nah, habis itu cari ini yang BY. BY kalikan jarak totalnya. Jarak total itu lengannya ya, dari BY ke yang kiri. Tumpuannya kan di A. BY kan ini yang gaya. Berarti kalikan 6. Ini karena ini berlawanan jarum jam, berarti dia negatif BY kali 6 sama dengan 0, tutup sama dengan 0. Habis itu ya tinggal hitung biasa aja. Enggak, ini bakal gini maksudnya teh gini. Ini arah maksudnya teh ini ngerjainnya di sini gitu. Sama aja lah. 6 kali 4 24, 0-nya 3-nya ikut jadi 24.000 min BY kali 6 meter sama dengan 0. Berarti 24.000 Newton meter. Ya jangan lupa ya, Newton meternya tulis biar mana nggak bingung. BY kali 6 meter. BY sama dengan coret-coret 24 bagi 6 berarti 4.000 ya. 4.000 Newton. Jangan lupa kasih tahu tandanya ke arah positif ke atas. Ya ke atas. Habis ini gimana Tan? Habis ini ya mana kamu tinggal masukin tuh si AY tambah BY. AY tambah BY sama dengan 6000 Newton. AY tambah 6000 Newton sama dengan 6000 lagi maaf 4000 Newton sama dengan 6000 2000 jadi 2000 AY. Oh ya benar. AY 2000 Newton. Nah ini ke atas juga positif ya. Coba cek benar nggak kita bikin gayanya. Ternyata kalau kita bikin gayanya ternyata di sini ke bawah 6000 Newton, ini ke sini 2000 Newton, ini ke sini 4000 Newton. Cek 2000 tambah 4000 6000. Ternyata sama ya. Tapi arahnya berlawanan, tapi intinya dia seimbang. Sigma F sama dengan 0 terpenuhi ya. Sigma F sama dengan 0 terpenuhi. Jadi keadaan benda ini sudah stabil. Nah, sampai sini udah dapat 50% tuh nilai mana tuh. Udah badak itu. Lanjut. Nah, habis ini gimana Tan? Nah, ini topik yang paling susahnya. Orang jelasin dulu sedikit materinya. Biar mana tarik semua. Tarik mencari diagram bebas. Benda bebasnya udah dapat nih DBB-nya yang ini Ki. Yang ini nih. Ini DBB-nya. Yang ini DBB sama. Ini DBB-nya. Ini DBB terbarunya. Ini BBB yang awal sama aja kok. Cuma yang ini mah udah ada, ini belum ada angkanya, ini udah ada angkanya. Sekarang besar arah semua gaya. Ini udah ya, tinggal yang berarti yang C ya. Maaf ya, yang B. Besar semua arah gaya udah Ki, udah. Mana? Ini AY 2008 ke atas. BY udah C. Semua udah. Ini udah. Ini apa? Yang tinggal yang C. Nah, ini orang jelasin dulu. Ada ini ya.
Sorry. Banyak orang ada penghapus. Baca dosennya kayak gini gak sih? bikin bikin lagi punya PTM diagram gaya dalam berupa ada gaya apa? Gaya lintang atau gaya geser. Sama apa? Gaya lentur ya, atau momen lentur disebutnya itu. Orang jelasin dulu materinya sedikit. Jadi dalam suatu benda ya, benda itu yang solid ya, khususnya yang solid atau yang padat, itu tuh supaya dia mempertahankan bentuk bendanya, dia itu harus ada namanya gaya dalam. Gaya dalam itu gaya yang mempertahankan bentuk benda. Supaya apa kan bentuk bendanya? Supaya dia pertama nggak meleotnya, masuk dalam bahasanya itu nggak retak gitu. Jadi nggak geser, nggak retak. Jadi kalau benda ini kalau kita potong, ini sebenarnya kan benda ya, ini teh sebenarnya teh mempertahankan bentuknya, ini teh sedang mempertahankan bentuknya. Dia supaya biar nggak patah, dia harus bisa menahan gaya geser. Supaya nggak meleot, dia harus bisa menahan momen lentur. Jadi kalau digeser, jadi kalau momen geser ya, benda geser tuh kayak gini nanti, dia belah gitu, istilahnya kebelah. Dan momen lentur, jadi supaya benda itu biar nggak meleot, jadi nggak kayak gini, nggak melengkung. Dia harus ada gaya nih, harus ada gaya. Makanya orang nggak setuju sebenarnya beberapa dosen ya, kayak di teknik industri itu ngomong bahwasanya gaya dalam itu nggak kepake mas, ini tuh kepake banget gitu. Di mekanika klasik ya, itu umumnya pakai ini momen lentur. Nah di sini di momen di gaya dalam, khususnya gaya geser sama momen lentur, kita punya kesepakatan nih dalam perhitungannya. Yang pertama adalah ketika benda dipotong itu ada potongan kiri dan potongan kanan. Orang sebutnya potongan kiri dan potongan kanan. Ini sepahaman orang di buku ya, bagusnya kasih tahu. Jadi kalau benda dipotong, dia itu sebenarnya ada dua gaya nih. Ada gaya 3 sih, cuman yang diajarin cuma 2 doang. Pertama gaya geser ya, kesimpulannya. Nah ini tuh dia kesepakatannya ya, kalau ini positif, ini negatif gitu, ngerti nggak sih? Nah, itu yang pertama, aksi reaksi. Yang kedua adalah kalau potongnya ke sini, ya kalau potong ke sini, maaf ya sorry, kalau ini ke sini, momennya ke sini, juga sama, juga ke sini. Sebenarnya ini cuma kesepakatan aja ya, bisa berubah tergantung si soalnya mau kayak gimana gitu. Kalau di buku sih umumnya si pengerjaannya tuh ya bisa kayak gini boleh, bisa kayak gini juga, kayak gini juga boleh, sama aja. Jadi tapi yang paling penting itu adalah mana harus benar gitu pada saat perhitungannya. Kalau ini ke bawah ya, ini ke bawah, buat yang potongan sebelah kiri ya, potongan kiri, orang diajarinnya potongan kiri aja kayak gini. Nah potongan kiri kayak gini, ini asumsinya itu ke bawah tuh positif ki, kan biasanya ke atasnya positif ya, ini mah positifnya ke bawah gitu. Sigma Fy sama dengan 0, nanti teh ambil nanti V-nya positif, kurangi nanti yang gaya yang berapa di sini tuh, misalkan kurangi yang gaya yang di sininya gitu. Langsung ke soal aja ya, udah yang penting mah mana tahu bahwasanya di dalam benda itu ada gaya dalam tuh ada gaya geser sama momen lentur. Langsung ke soal aja. Nah di sini di soal ini, nah kita dapat nih ada gaya dalamnya nih 4000 Newton, yang 6000 Newton sama 4000 Newton. Ini baru gaya luarnya. Kita potong nih si bendanya itu, kan berapa kali kan kita motongnya, tergantung berapa banyak gaya yang bekerjanya. Jadi bendanya itu di sini ada berapa gaya nih yang bekerja, tapi dalam satu arah. Dalam satu arahnya maksudnya itu arah dari X-nya itu doang, panjangnya gitu, maaf sorry. Ini 6 meter, ini AY, ini BY, ini berapa tadi teh? Sorry, 6000 Newton ya? 6000. Ini 6000 Newton. Ini BY berapa tadi teh? 4000 Newton.
berarti AY otomatis 2000 Newton. Itu maknanya dari sini ke sini 6 meter. Dari sini dari 6 lagi 4, ini 4, ini 2 meter, sorry. Nah, ini potongannya berapa kali Tan? Kalau orangnya lihat dulu dari sini nih, dari kiri ke kanan ketemu gaya, baru ini 1. Dari kiri ke kanan ketemu gaya lagi, ini 2. Sebenarnya potongan tuh bebas, mau mana potong di sini jadi 3 juga boleh. Cuman orang mah nyaranin ya, karena kita masih heavy ambilnya sedikit mungkin potongannya biar pada saat perhitungan cepat gitu Ki. Makin cepat beres makin cepat balik. Tapi yang penting juga harus benar juga gitu potongannya. Nah, ini kita potong. Nah, di sini ini AY 2000 Newton. Ini kalau kita potong dia ada gaya yang bertahannya di sini nih. Ini V, ini V, ini ada gaya nih 6000 Newton. Nah, habis itu gimana Tan? Nah, jangan lupa ini panjangnya nih di sini. Ini X, kasih nama X panjangnya, yang di potongan pertama kasih nama X. Nanti yang ini, yang potongan yang ini ada juga kasih nama nanti teh hasil kurangnya, yaitu nanti berapa? 6 min X, X itu 4 meter, nanti buat dapat yang 2 meter, ngerti nggak? Jadi kan nanti orang jelasin logika matematikanya dikit lah. Sigma F Y sama dengan 0. Tan, kenapa nggak sigma Fx sama dengan 0 Tan? Karena udah pasti di sini kan X nya udah 0 Tan, udah 0, jadi nggak usah dibawa. Tapi kalau ternyata di soalnya itu ada menguraikan gaya, amit-amit ya, ada soal menguraikan gaya, mau nggak mau harus diuraikan, nanti si X nya ikut aja. Tapi nggak apa-apa, nanti si X nya biarin aja, nanti sigma Fx nya biarin aja, nggak akan banyak ngaruh itu mah. Soalnya memang nggak akan banyak ngaruh sih gitu. Fokus ke sigma Fy sama dengan 0, asumsi ke bawah positif. Dari sini yang positif apa aja? Yang ke bawahnya positif. V sama 6000 Newton sama ini yang AY. AY ke atas lain? Ya, AY ke atas, V berubah tandanya jadi negatif. Jadi V min 6000 plus 6000 Newton plus min AY 2000 Newton sama dengan 0. Sama dengan 0. Jadi V 6000 tambah apa? 6000 kurangi 2000. 4000 ya. V-nya min 4000 Newton. Nanti ngaruhnya di mana Tan? Nanti ngaruhnya di gambar diagram kayak gesernya. Habis itu gimana Tan? Habis itu kita nyari momen. Emang Pak Dili nggak ngajarin gini? Tinco pelanggaran. Nah, ini ngambil gaya gimana Tan? Ngambil gayanya. Kalau orang gaya gini tadi pada saat ngerjain. Ngambil gayanya yang berlawanannya. Ini kan kalau kasih gaya ke sini. Nah, kita kasih gaya yang berlawanan arahnya ke sini Ki. Paham nggak? Jadi kalau ini kan gaya kan supaya dia bendanya stabil, sebelah kanan misalkan searah jarum jam, berlawanan jarum jam, maka yang sebelah kirinya berlawanan jarum jam, intinya gitu aja. Ngambil momennya anu di kiri atau kanan? Kalau orang ngambilnya lebih cepat ngitungnya, orang ngambil momennya yang kanan ini, kanan tapi yang berlawanan jarum jam. Gitu. Pokoknya ambil momen tapi perhatikan arahnya. Ngerti nggak? Nah, perhatikan arahnya kalau ini berlawanan jarum jam, ambil berlawanan jarum jam pasti positif gitu. Nah, kan negatif berlawan. Enggak, ini kesepakatan aja yang baru, nggak apa-apa. Oh, jadi anyar deui. Jadi yang pertama sama yang bawah itu boleh beda. Ini kan sigma Fy ke bawah enggak beda kan dengan yang di atas gitu. Tapi sebenarnya mau pakai sigma Fy ke atas juga sebenarnya sama hitungannya, nanti sama aja. Cuman ada bagusnya gitu. Potongan sebelah kiri sigma Fy ke bawah, potongan sebelah kanan sigma Fy-nya ke atas gitu. Ada bagusnya, tapi sama aja sih sebenarnya mah. Waktu orang cobain dua-duanya sama aja sih sebenarnya mah. Tergantung kita enaknya di mana. Ini kasih namanya potongan pertama.
jaraknya di sini kan dikasih tahunya 0 sampai 4 ya. Berarti 0 sampai 4. Berarti X-nya itu di antara ini. X-nya di antara 0 sampai 4. Jadi 0 sampai 4 ini dia ada gitu. Paham nggak? D-nya. Nanti berarti kalau dari yang B gimana? 4 sampai 6. Paham nggak? Tinggal ngasih tahu aja X-nya sebelah mana gitu. Itu aja. Sampai sini aman ki? Aman. Ini materi tersulit gitu. Hugo juga dia ngomong status susah dulu ya antara dua sih, antara memang dia nggak ngerti materi sama Pak Eka-nya atau memang gimana. Ini kalau kita ngambil sigma momen di satu ini, otomatis ini kita abaikan ki, ini hilang, paham nggak? Yang sebelah sini hilang, kan tumpunya di sini, kok kasih gaya di sini nggak akan bisa lah, hilang lah gaya, kan jaraknya 0, fokus ke yang ini aja, gitu. Ini kan jaraknya sejauh mana? Sejauh X gitu ya. Berarti gimana kan? Ya udah, berarti M1 ya minus A Y kalikan sama jaraknya. Di sini X sama dengan 0. M1 minus AY berapa? 2000 Newton. Kalikan X sama dengan 0. Berarti M1 sama dengan 2000 Newton X atau 2000 X Newton. Ini X-nya itu sebagai meter ki, ngerti nggak? Kan momen apa definisinya? Kecenderungan benda kecenderungan buat memutar lah intinya mah. Kalau ada jarak dan gaya, kan rumus momen kan momen sama dengan gaya dikalikan jarak. Kalikan jarak ya, R gitu, jarak kayak gitu ki. Di M1 sama dengan 2000 X. Nah, ini dipakai ki interval yang ini tuh. Interval tuh maksudnya jarak dari 0 sampai 4 dipakai. Kalau X-nya sama dengan 0, kan 0 kurang lebih sama dengan X. Kalau X-nya sama dengan 0, maka M1-nya sama dengan 2000 kali 0. Jadi 0. Nanti pada saat digambar ngaruh ini ki, sumpah ngaruh banget. Adanya orang ngepelein tapi sumpah ngepelein stator langsung kena hantam anjing. 2000 kali 4 meter ya, 2000 Newton kali 4 meter, 2000 Newton kali 0 meter. 2000 Newton kali 4 meter berarti 8000 Newton meter. Ini nah berarti M1 sama M1 itu yang paling tingginya itu 0. Dia punya paling tingginya itu kalau X-nya 0, M-nya 0. Kalau X-nya 4, M-nya 8000. Di sini, ini M1. Ada yang masih belum ngerti nggak? Oke lah, masih oke. Masih oke. Ini kasih tahu ya kalau ada yang nggak ngerti mah. Oke, nggak apa, tinggal ulang video nanti. Oke, 23 menit. Nah, ini potong nih. Sebenarnya potongan ini tuh ya, kalau pada saat nanti mana potong harus sejajar loh ya. Maksudnya itu gambarnya harus rapi. Nanti kasih lihat nanti cheat sheet yang mana, biar mana lebih ngerti. Bayang nih, satu kelas pelanggar semua ini, nggak ada yang bisa. Dosen lagi ngerti. Pak Eka mah ngerti. Pak Eka unggul, dia mau tukang stator aja. Ini gayanya kan 6000 Newton. 6000 Newton. Ini kita V deh. Ini V. Kenapa kamu ngegambar itu satu arah? Maksudnya tuh kayak gini nih. Kan kalau di buku ada yang gini V-nya. Kenapa magnetan nempel di sini? Alasannya kenapa? Karena kalau kita gaya nggak nempel kayak gini, ini mah kalau dosennya orang pakai ya, ini gaya ini berarti dia ada jarak. Kalau dia ada jarak berarti otomatis dia ada momen. Sedangkan ini kan dia diagram geser, ngerti nggak? Kebayang nggak? Jadi kalau numpuk di sini sama numpuk di sini beda. Yang satu mah nggak kena gitu, yang satu mah kena gitu, ngerti nggak? Biar nggak ada celah. Sebenarnya Pak Dedi juga salah berarti. Ya salah berarti dia gambarannya gitu. Mau gimana pun kalau memang salah, mau benar gitu. Kalau dosen pun harus kasih tahu gitu.
Dia juga, soalnya Pak Eka juga ngehina tuh dosen yang lain juga. Dosen yang lain mah kurang katanya gini. Orang nggak berani gitu ya. Tapi memang Pak Eka sendiri yang ngomong sama dari mulut Pak Eka sendiri. Nah yang ini kayak gini. Ini V-nya. Nah kan ini ada gaya nih, sama ada gaya juga. Ini gaya di B ya. Itu kan 2000 tadi. Ini yang B ya. Ini. Sorry. Ini T yang berapa? 2000 nya. Enggak, ini 4000 Ki. 4. AY 2000, yang B-nya 4000. Oh, nggak tahu, ibu juga susah. Itu mah sakit. Lenger anjing. Nah, ini intervalnya yang mana? 4. Ya, ini teh. Mana lihat aja nih. Ini intervalnya ya dari 4 sampai totalnya ya 6 nih teh. 4 sampai 6. Jadi kita ngunjuk dari ujung kiri ke ujung kanan. Gitu. Panjang totalnya ya. 4 sampai 6. 4 sampai 6 ya. 4 kurang lebih sama dengan X, kurang lebih sama dengan 6. Habis ini gimana Tan? Ya udah, tinggal kita buat sigma FY sama dengan 0. Ke bawah positif. Ambil nih langsung di sini teh Ki. Di sini ada apa aja Ki yang positifnya ke bawah? Ada V ada 6000, yang negatif ada BY. Nah, ini V, tulis aja V yang ada yang nggak ada angkanya, 6000 Newton min 4000 Newton plus sama dengan plus 6000 kan ke bawah. Oh iya, sorry positif. Mantap. 6000 kurangi 4000 min plus 2000 Newton sama dengan 0. V sama dengan min 2000 Newton. Nah, habis ini gimana Tan? Ya udah, berarti tinggal fokus ke yang sebelah. Kena hasilnya sasarujan iya. Mana? Hasilnya sasaruan. Enggak, ini min 4000. Oh, min 4000. Yang ini min 2000. Beda-beda. Tapi nanti pada saat digambar diagramnya bakal ada yang berarti startnya dari 4000 naik ke min 2000. Gitu. Lanjut ya. Sigma momen di 2 ya, sigma momen bentar ya, ambil di sini nih. Nah, gini. Kalian juga ngerjain tadi sigma momennya sama di sini. Ya parah. Momen 2. Nah, ya habis ini gimana Ki? Nah, tinggal masukin aja ini. Kalau ini ke sini, berarti ini yang ke sini ya. Berarti nanti M2 dikurangin jarak ya. Jaraknya kita ambil jaraknya pakai yang di sini Ki. Sisanya yang ini, sisanya. Berapa sisanya? Tadi X 2. Enggak, kita nggak pakai yang 2. X min 6. Buat dapat sisanya Ki. Ngerti nggak? Ini kan apa ya? Memang banyak juga yang nggak ngerti ya. Di sini teh banyak yang di kelas juga rada nggak ngerti kenapa tiba-tiba angkanya kayak gitu. Ini 6 meter, ini mana potong jadi 4 meter nih, ini 4 meter, ini kan berarti otomatis 2 meter. Kalau mana hanya anggap X, ya udah sebenarnya nggak apa-apa, jadi 6 min X. X nya kan berapa? 4 kan? 6 min 4 berapa? 2. Ini paham? Ini mah kalau mana mau dijabarin ya kayak gitu. Lanjut ya, M2 kali si jaraknya ya tadi berapa? 6 min X. Ya nanti masukin ke sininya nanti 6 min X. Gaya yang dipakai. 2 langsung bisa tuh. Dilangsungkan 2. Untuk 6 min X. Enggak, nanti ngaruhnya ke sini Ki. Masukin interval yang ininya. 6 kurangi 4 2, 6 kurangi 6 0. Nanti ngaruhnya ke interval ke dia. Nanti kita akan bikin diagram. Ada 2 diagramnya. Diagram momen sama diagram gaya geser. Ini beda ya. Oke. Gak apa-apa. Justru orang lebih senang yang nanya yang gitu. Sama dengan 0. Ini pakai ini ya, 4000 Newton. M
2 sama dengan, ini boleh kalian masuk ke dalam, boleh juga sebenarnya nggak juga nggak apa-apa kan, kita cuman masukin variabel doang gitu. Nah, kita ambil nih yang interval yang ini. Jadi 4 kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan 6. Berarti kalau kita ambil X nya sama dengan 4, maka 4000 Newton ya, maafin harus ada Newtonnya. 6006 dalam kurung 6 dikurangin 4. Jadi 4000 Newton kalikan sama kalikan sama 6 kali 4 2. Jadi 8000 Newton meter. Habis itu kita ambil yang ketika X nya sama dengan 6, ketika X nya sama dengan 6, maka 4000 Newton kalikan sama 6 kurangi 6. Jadi 4000 Newton kalikan 0 sama dengan 0. Berarti terlihat bahwasanya ada perbedaan perbedaan berdasarkan gambar diagramnya. Makanya orang nggak setuju dengan yang Pak Dede juga, kalau bahwasanya dia langsung digambar nggak pakai X ini teh. Yang ngawur mas, langsung cuma dapat angka 8000 doang, atau abis itu gambar diagramnya nggak rapi. Salah itu bisa dimarahin dosen konstruksi lain. Harus di roasting gitu. Gitu. Nah lanjut, nah kita membuat diagram gambar V ya, atau mau dipisah juga nggak apa-apa. Ini harusnya gambar lagi dulu nih, harusnya gambar diagram benda bebasnya dulu. Kenapa gambar diagram benda bebasnya dulu? Supaya kita tahu mana yang dipotong, mana yang nggak dipotongnya, gitu. Nah di sini kan 0 sampai 4 ya. Ininya ini 0, ini 4, ini 6. Ini nanti digambar ya di sini nih. Ini buat gambar si diagram gaya gesernya. Ini V. Ini dalam bentuk Newton ya Ki. Nah ini tuh, yang ini tuh mewakili si panjangnya, meternya itu. Nah pertama kita lihat lagi, plot dulu si gambarnya. Di sini V-nya mana? Nah V-nya berapa? Min 4000 Newton Ki. Min 4000 Newton. Jadi di mana simpan di bawah. Ini negatif ya, ke bawah tuh negatif. Min 4000 Newton. Nah, terus dia ketika si V-nya berapa ini? Ketika min 2000, ini di mana? Di 4 kurang lebih sama dengan X kurang lebih sama dengan 6. Jadi nanti di sini di min 2000 ini dia pindah ke sini Ki nanti. Jadi nanti gambarnya gini. Nanti gambarnya gini. Ah, kayak gini Ki. Perkiraan gambarnya, berarti ini negatif, ini negatif. Atau kalau kita mau hapus juga gak apa-apa, juga sama negatif. Ini gambar diagram gesernya. Lanjut, diagram gambar momen. Momen nih paling penghancur nih, paling penghancur. Kenapa disebut paling penghancur? Karena yang paling sulit tuh gambarnya. Tuh ini pakai apa? Newton meter. Emang beda ya level staturnya Ki. Gacor Ki ya. Bayangin tuh, aing aja sampai minjem 4 buku tuh buat starter. Di statur. Nah ini ada nih M1 8000 Newton. Ini positif Ki. Disimpan mana 8000 Newton nih. Simpan di sini dulu 8000 Newton. Yang CCPT salah di sininya, tapi dia momennya tadi benar di sininya, tapi cuma dapat 8000 Newton doang aja. Berarti dia cuma setengahnya, seperempat doang berarti nilainya. CCPT dia mulai dari angka 0 tuh, X nya 0, M 0. Berarti di sini nanti teh mulai dari titik sini maksimal sampai berapa tan? Mana lihat di gambar sini nih, yang gambar yang ini nih. Tarik ke sini. Ini teh tarik ya. Sini sorry sini lagi, maaf ya, harusnya berarti diagram gaya gesernya juga di sini paling uploadnya.
Nah juga sama, pokoknya memang cek ulang lagi harus rapi nanti, harus rapi bagusnya teh. Mulai dari 0 ketiknya di sini nih. Nah gini nih, tarik kayak gini kan, dia kan bentuknya dia persamaan linear. Ini positif. Lanjut lagi kemana nih, ke yang si M nya berapa nih, 8000 Newton sama. Terus dia turun nih ke yang ini tuh, turun ke 6 kurangi 6 0 ya, 0. Jadi 8000 Newton turun ke 0. Jadi di sini 0, di sini 0. Ini kan meter ya, meternya di sini 0, berarti dia turun kurang lebih gini. Tetap nggak positif juga. Udah jadi kita udah menyelesaikan nih satu soal ini. Gelo,